Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis proses bisnis sistem belanja e-commerce pada perusahaan Shopee. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amir Ruslan dari kelas 3 Bkom, pelajaran analisis proses bisnis Universitas Bina Bangsa. Untuk penjelasan pertama yaitu latar belakang. Persaingan di dalam dunia usaha saat ini semakin ketat tentunya. Karena banyak pembeli yang melihat dari kualitas produk, harga, ketersediaan produk di pasaran, serta kecepatannya suatu pengiriman menjadi faktor utama dari konsumen. Salah satu contoh yang dilakukan pada e-commerce pada perusahaan Shopee. Shopee sendiri memiliki kegunaan untuk jual beli yang mudah dan cepat. Dengan menggunakan handphone ataupun komputer, kita bisa berjualan ataupun membeli barang yang diinginkan. Aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada platform mobile, sehingga orang lebih mudah untuk mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di handphone ataupun komputer. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu objek penelitian melalui situs belanja online Shopee. Yang kedua ada observasi dilakukan melalui survei dari aplikasi online Shopee. Jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif. Pencarian data mendokumen melalui website yang tersedia di Google dan aplikasi Shopee. Yang selanjutnya ada proses bisnis yang berjalan pada Shopee. Yang pertama, pembeli bisa membeli produk tanpa harus ke toko. Seiring berjalannya perkembangan zaman yang sangat canggih tentunya, aplikasi Shopee ini sangat membantu manusia untuk berbelanja tanpa harus datang ke toko. Tinggal kita memesan di aplikasi Shopee dan kita menunggu di rumah. Nanti barang itu akan datang. Yang kedua yaitu pembeli dapat membeli produk melalui aplikasi sesuai dengan keinginan. Di aplikasi Shopee sendiri kita bisa memilih produk yang kita inginkan tentunya, dengan melalui pencarian barang. Yang ketiga yaitu ada pembeli juga bisa mengakses aplikasi Shopee selama 24 jam. Jadi di sistem aplikasi Shopee sendiri tidak mempunyai batasan. Kita bebas ingin membeli jam berapapun. Yang terakhir yaitu sebelum membeli produk di Shopee aplikasi, pembeli bisa membaca informasi tentang Shopee, baik cara pengiriman, kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, kontak kias, dan lainnya, agar pembeli bisa merasa nyaman untuk membeli produk di Shopee aplikasi. Oke, selanjutnya di sini ada urutan dan deskripsi proses. Yang pertama, jelas kita harus mendownload aplikasi Shopee terlebih dahulu. Terus mendaftar aplikasi Shopee bisa menggunakan email ataupun nomor HP. Memilih barang yang akan dipesan. Setelah mendaftar ya, kita bebas untuk memilih barang yang kita inginkan. Selanjutnya pilih detail barang baik warna barang ataupun ukuran barang. Sangat jelas Shopee menyediakan pilihan baik dari segi ukuran ataupun warna dan yang lainnya. Lalu masukkan barang ke dalam keranjang barang yang telah dipilih. Selanjutnya membuat pesanan atau mengatur pesanan. Di situ nanti kita akan mengatur semuanya ya, baik itu metode pembayaran atau pengiriman barang menggunakan jasa kurir apa. Terus masukkan data diri, alamat lengkap penerima barang. Lalu memilih metode pembayaran yang tersedia di Shopee. Proses transaksi pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih. Setelah kita memilih metode pembayaran, nanti kita akan melakukan proses transaksinya sesuai dengan yang dipilih. Setelah pembayaran berhasil, maka penjual akan mengemas barang yang telah dipilih. Kemudian barang akan dikirimkan melalui jasa kurir yang telah dipilih oleh si pembeli. Jika sudah sampai dan diterima si pembeli, si penjual akan mendapatkan notifikasi dari aplikasi Shopee. Selesai.
Oke, di sini ada rig picture sistem belanja e-commerce pada perusahaan Shopee. Seperti penjelasan sebelumnya, di sini ada gambarannya ya. Yang pertama itu kita harus mendownload aplikasi Shopee terlebih dahulu di Google Play Store tentunya. Yang kedua itu mendaftar aplikasi Shopee, baik menggunakan handphone ataupun email. Selanjutnya, kita bisa memilih barang yang akan dipesan atau yang kita inginkan. Selanjutnya lagi, pilih detail barang baik warna ataupun ukuran. Itu bentuk gambarannya teman-teman. Next, masukkan ke keranjang barang yang telah dipilih. Selanjutnya membuat pesanan. Kemudian masukkan alamat lengkap si penerima agar tak salah kirim tentunya. Selanjutnya di situ nanti kita akan disediakan metode pembayaran. Di situ kita bebas untuk memilih metode pembayaran apa yang digunakan. Aplikasi Shopee sendiri menyediakan metode pembayaran yaitu melalui minimarket, baik Indomaret, Alfa ataupun transfer dari bank. Atau bisa juga sistem COD. Selanjutnya setelah melakukan memilih metode pembayaran, kita mentransaksi melalui minimarket. Di sini saya menggunakan contoh dari minimarket ya teman-teman. Selanjutnya barang akan dikemas oleh si penjual. Terusnya barang dikirim melalui jasa kurir yang dipilih. Jadi jasa kurir, Shopee menyediakan jasa kurir itu ada JNT, JNE, Si Cepat, dan yang lainnya ya. Masih banyak yang lainnya. Yang terakhir yaitu barang telah diterima oleh si pembeli tentunya. Nanti di situ akan mendapatkan notifikasi baik si penjual ataupun si pembeli. Oke, selanjutnya di sini ada analisis keluaran. Yang pertama, pembeli akan mendapatkan nota jika setelah melakukan transaksi pembayaran. Yang kedua, pembeli akan menerima barang yang telah dipesan. Oke, analisis masukan. Ada 3 yaitu. Pertama, penjual dan pembeli mendaftarkan data diri untuk bisa masuk dalam sistem aplikasi Shopee. Yang kedua, pembeli menginput barang yang telah dipilih. Yang ketiga, penjual akan menerima notifikasi pembayaran yang telah dibayarkan oleh si pembeli. Selanjutnya ada analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama itu proses login untuk pengguna aplikasi baik penjual maupun pembeli. Yang kedua, proses belanja online meliputi pencarian barang, masukkan keranjang, transaksi pembayaran, pengiriman barang, dan menerima barang. Ada analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, sistem dari aplikasi Shopee dilengkapi dengan password dan kode verifikasi demi keamanan si pengguna ya. Yang kedua, waktu pengiriman barang sudah ditentukan dari sistem aplikasi Shopee. Yang ketiga, pembeli bisa menilai pelayanan dari si penjual setelah barang tersebut diterima oleh pembeli. Jadi aplikasi Shopee sendiri sudah menyediakan kritik dan saran, baik itu ada kesalahan dari si penjual, baik itu kesalahan ataupun adanya kerusakan barang yang telah kita beli tentunya. Oke, yang terakhir itu usulan proses bisnis. Yang pertama, perusahaan Shopee harus lebih meningkatkan kualitas server guna tidak terjadi lagi server yang down akibat banyak user yang ingin masuk pada saat diadakannya promo besar-besaran. Seperti yang kita tahu, tahun di 2020, akhir tahun, Shopee mengadakan promo besar-besaran. Sehingga banyak masyarakat yang ingin mengikuti promo besar-besaran tersebut. Sehingga membuat server
dari aplikasi Shopee sendiri itu mengalami server yang down tentunya, seperti yang kita tahu. Selanjutnya, lebih dikurangin lagi notifikasi spam yang sering Shopee berikan guna kenyamanan user. Jelas ya tentunya teman-teman bagi yang menggunakan aplikasi Shopee, yang kita ketahui dari aplikasi Shopee sendiri, baik itu digunakan ataupun tidak, itu banyak sekali notifikasi spam. Entah itu tentang pemberitahuan promo ataupun yang lainnya tentunya. Itu sangat jelas mengganggu kenyamanan user. Selanjutnya yang terakhir yaitu perusahaan Shopee harus memperbaiki kembali sistem tawar-menawar produk. Karena banyak user yang berkomentar bahwa sistem tawar-menawar ini masih suka tidak sesuai dengan harga si penjual ataupun si pembeli. Dan untuk memperbaikinya, perusahaan Shopee harus meminimalkan penawaran itu dengan harga setengah dari produknya. Oke, mungkin itu saja penjelasan analisis proses bisnis sistem belanja e-commerce pada perusahaan Shopee.